pisang emas dan pisang gadis atau sering disebut pisang muli. Di Provinsi Lampung orang menyebutnya sebagai pisang moli. Pisang ini di beberapa provinsi sering disebut sebagai pisang 40 hari karena umur panen pisang ini adalah setelah 40 hari masa tanam. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1. Ada berapa rantai tata niaga pisang gadis yang ada di Desa Keracak Jaya, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Lombok Timur? 2. Berapa besar margin tata niaga pada masing-masing rantai tata niaga pisang gadis di Desa Keracak Jaya, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Lombok Timur? 3. Bagaimana efisiensi tata niaga pisang gadis di Desa Keracak Jaya, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Lombok Timur? Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk menganalisis rantai tata niaga pisang gadis di Desa Keracak Jaya, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Lombok Timur. 2. Untuk menganalisis beberapa besar margin tata niaga pisang gadis di Desa Keracak Jaya, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Lombok Timur. 3. Untuk menganalisis efisiensi tata niaga pisang gadis di Desa Keracak Jaya, Jayapura, Kecamatan Lombok Timur. Manfaat penelitian. 1. Petani sebagai bahan informasi tentang rantai tata niaga, margin dan efisien tata niaga pisang gadis. 2. Peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian yang sejenis. 3. Pemerintah sebagai rekomendasi pengambilan keputusan berkaitan dengan tata niaga pisang di Kabupaten Lombok Timur. Bab 2. Pinjaman pustaka. 1. Konsepsi usaha tani pisang gadis. Pisang gadis merupakan komoditas buah tropis yang paling populer di Indonesia. Dalam bidangnya, pisang dikenal sebagai pisang 40 hari. Pisang gadis dibudidayakan dengan menggunakan bibit atau bisa menggunakan pengembangan metode kultur jaringan. Satu macam penyakit tanaman yang kerap menyerang tanaman pisang gadis yaitu layu panama atau sering dikenal dengan nama layu fusarium. 2. Konsepsi rantai pemasaran. Untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen menurut ALMA 2013. 1. Penyaluran langsung dari produsen ke konsumen, yaitu beberapa produsen dari produk kerajinan rumah menyalurkan barang langsung ke tangan konsumen. 2. Penyaluran semi langsung, di mana hal ini ada satu perantara, yaitu menggunakan saluran perdagangan eceran. 3. Penyaluran tidak langsung melalui lebih dari satu perantara. 3. Konsepsi margin tata niaga. Margin tata niaga atau pemasaran merupakan perbedaan antara apa yang dibayar oleh konsumen dan apa yang diterima oleh produsen untuk produk pertaniannya. Margin tata niaga ini menurut Sokertawi 2001 dapat dihitung menggunakan persamaan MP sama dengan PR dikurang PF. Parmarsen merupakan Sokwati 2001 ini dihitung dengan persamaan berikut: SM sama dengan PP dibagi PK dikali 100%. 4. Konsepsi efisiensi. Efisiensi tata niaga atau efisiensi pemasaran merupakan hasil pembagian antara biaya pemasaran dan harga eceran produk yang dinyatakan dalam bentuk persentase menurut Sokertawi 2001. Efisiensi tata niaga atau efisien pemasaran dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini: EP sama dengan BP dibagi HE dikali 100%. Model pendekatan: usaha tani pisang gadis, lembaga tata niaga, rantai tata niaga, rantai 1, rantai 2, margin, dan efisiensi tata niaga. Batasan operasional. 1. Produsen adalah petani yang menghasilkan pisang gadis untuk dijual atau dipasarkan. 2. Harga pisang adalah harga pisang gadis yang berlaku pada saat penelitian. 3. Biaya pemasaran adalah semua biaya saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai produk tersebut ditukar dengan uang tunai. 4.
digunakan dengan cara menelusuri semua informasi berkaitan dengan keterwakilan ciri-ciri populasi yang ada di lapangan. 3. Metode penarikan contoh. Metode penarikan contoh yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus. Pengambilan sampel ini dilakukan secara sensus di mana semua populasi sebagai sampel dan jumlahnya lebih dari 30 sampel. Hardani 2020. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Keadaan umum daerah. 1. Lokasi dan batas wilayah. Desa Pracak Jaya adalah desa yang terletak di Kecamatan Jayapura, Kabupaten Lombok Timur. Desa ini memiliki luas wilayah 1.250 hektar. Jarak desa dengan ibu kota provinsi 230 km dengan jarak tempuh 5 jam. 2. Keadaan penduduk. Mata pencarian penduduk desa Pracak Jaya sebagian besar adalah petani sebanyak 311 jiwa atau 19%. Hal ini didukung dengan kondisi daerah di desa Pracak Jaya yang sebagian besar adalah lahan pertanian. 3. Geografis dan topografis. Luas wilayah desa Pracak Jaya terdiri atas dari tanah perkarangan pemukiman rakyat seluas 310 hektar, tanah perkebunan rakyat 850 hektar, tanah persawahan rakyat 65 hektar, tanah kekayaan desa 25 hektar. 4. Sarana dan prasarana. Sarana di desa Pracak Jaya merupakan fasilitas yang dapat memperlancar kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sarana penunjang tersebut seperti masjid atau musola, kantor kepala desa, posyandu, puskesmas, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, dan pos hansip. Identitas petani. 1. Umur. Berdasarkan hasil penelitian diketahui umur petani, contoh dalam umur 25 sampai 35 tahun berjumlah 10 orang dengan persentase 37%. Umur 35 sampai 45 tahun berjumlah 12 orang dengan persentase 44%. Dan umur 46 sampai 55 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase 19%. 2. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan berjumlah 27 orang dengan komposisi petani yang melanjutkan pendidikan SD 9 orang atau 33%. Petani yang melanjutkan pendidikan sampai SMP 5 orang atau 19%. Dan petani yang melanjutkan pendidikan sampai SMA berjumlah 13 orang atau 48%. 3. Jumlah tanggungan keluarga petani. Dari hasil penelitian diketahui sebagian besar petani mempunyai jumlah tanggungan keluarga antara 2 sampai 4 orang, yaitu sebanyak 20 orang atau 77%. Dan petani contoh yang mempunyai tanggungan keluarga 5 sampai 6 orang, yaitu 6 orang atau 23%. 4. Luas lahan petani. Desa Pracak Jaya sebagian besar petani untuk usaha tani pisang gadis mempunyai luas lahan yang beragam, yaitu 0,25 hektar, 0,5 hektar, dan 1 hektar. Luas lahan yang dimiliki setiap petani pada umumnya digunakan untuk membudidayakan pisang gadis. Rantai pemasaran usaha tani pisang gadis. 1. Rantai pemasaran usaha tani pisang gadis. Rantai 1 terdiri dari petani, agen desa, agen kecamatan, pedagang pengecer, konsumen. Rantai 2 terdiri dari petani, agen kecamatan, pedagang pengecer, dan konsumen. Biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh agen desa pada rantai 1 lebih tinggi dibandingkan rantai 2 karena lebih banyak agen yang terlibat. Meskipun biaya pada rantai 1 lebih besar, ternyata total keuntungan pemasaran pada rantai ini juga lebih besar dibandingkan pada rantai 2. Hal ini terjadi karena harga jual di masing-masing lembaga berbeda. Harga jual di tingkat pedagang pengecer pada rantai 1 sebesar 4.000 per kilogram, sedangkan pada rantai 2 sebesar 3.500 per kilogram. Begitu juga harga di tingkat konsumen pada rantai 1 sebesar 4.000 per kilogram, sedangkan pada rantai 2 sebesar 3.500 per kilogram. Harga jual yang lebih tinggi akan membutuhkan biaya pemasaran yang lebih kasar, sehingga keuntungan yang diperoleh baik di masing-masing lembaga maupun secara total menjadi besar. 2. Margin pemasaran pisang gadis di desa Pracak Jaya, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Lombok